Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Masih di bab ke-6 teks fabel. Pada video-video sebelumnya kalian telah mengenal tentang pengertian dan tujuan teks fabel, ciri-ciri teks fabel, jenis-jenis teks fabel, struktur teks fabel. Kali ini kalian akan belajar tentang unsur kebahasaan teks fabel. Seperti halnya teks-teks yang lainnya yang memiliki ciri kebahasaan yang digunakan. Unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks fabel diantaranya kata kerja, kata sandang, kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat, serta kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Yuk kita pelajari satu persatu. Unsur kebahasaan teks fabel yang pertama yaitu kata kerja. Kata kerja ini menunjukkan terdapatnya suatu aktivitas ataupun pekerjaan yang sedang dijalankan. Pada biasanya ada dua jenis kata kerja yang sering dipakai, antara lain kata kerja aktif transitif dan yang kedua kata kerja aktif intransitif. Kita bahas satu persatu ya. Kata kerja aktif transitif merupakan kata kerja yang membutuhkan objek dalam suatu kalimat, seperti kata mengangkat, memegang, menulis, atau membawa. Jadi nanti predikatnya perlu objek gitu ya. Contoh dalam bentuk kalimat, aku membawa buku. Aku sebagai subjek, sedangkan membawa sebagai predikat, lalu buku sebagai objek. Maka dari itu, kata kerja adalah predikat yang membutuhkan objek. Objek dari membawa bisa membawa buku, membawa barang, membawa tas, ataupun membawa yang lainnya. Yang penting kata membawa seperti ini sebagai kata kerja yang perlu membutuhkan objek. Sedangkan kata kerja aktif intransitif merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam suatu kalimat, seperti diam, berlalu, berhembus. Jadi kata kerjanya, predikatnya tidak perlu membutuhkan objek gitu ya. Unsur kebahasaan teks fabel yang kedua yaitu kata sandang. Kata sandang tidak memiliki makna. Kata sandang sendiri hanya dipakai sebagai penjelas kata-kata yang ada di depannya. Kata sandang memiliki fungsi sebagai pembeda kata atau frasa. Selain itu juga untuk membentuk kata ganti orang atau kata benda. Kata sandang yang biasanya digunakan dalam fabel ada dua, yaitu ada kata si dan ada kata sang. Kedua ini kaidah penulisannya si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Tetapi jika berada di awal kalimat, penulisan si dan sang tetap menggunakan huruf kapital. Contoh kata sandang. Yang pertama, bagaimana caranya agar si kancil rajin belajar? Tanya ibu. Nah, kata sandangnya adalah si. Si kaidah penulisannya jika berada di tengah-tengah kalimat, penulisannya menggunakan huruf kecil. Contoh selanjutnya, kedua orang itu, si kecil dan si kancil adalah pembantu di pasar. Sama ya, penulisan si dan sang ini dipisah dengan kata yang mengikutinya dan menggunakan huruf kecil. Unsur kebahasaan teks fabel yang ketiga yaitu kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Dalam teks ini nantinya akan berjumpa dengan beraneka ragam macam kalimat yang memberitahukan tempat dan waktu yang sedang berlangsung di dalam cerita tersebut.
Contoh kata keterangan tempat dan waktu. Keterangan tempat seperti banyak pohon di dalam hutan, semut terpeleset di lumpur, ayam mencari makan di pekarangan rumah, semut dan kupu-kupu bermain di hutan, Doni dan Sinta bermain di lapangan sekolah. Di sini contoh-contoh dari keterangan tempat. Sedangkan kata keterangan waktu ada pada sore hari di awal tahun, sang kancil berlarian di hutan rimba untuk merayakan awal tahun bersama binatang hutan lainnya. Di sini ada kata keterangan waktunya, yaitu pada sore hari. Yang kedua, ketika malam tiba, saatnya burung hantu beraksi untuk pergi mencari makan ke pohon-pohon melintasi malam yang mencekam. Di sini juga terdapat kata keterangan waktu, yaitu ketika malam tiba. Begitu juga kalimat nomor 3. Burung nuri yang sedang membawa air dari sungai melintasi burung beo di siang hari yang amat terik. Burung beo pun tertarik dengan apa yang dibawa oleh burung nuri. Kalimat nomor 3, keterangan waktunya yaitu di siang hari. Unsur kebahasaan teks fabel yang terakhir yaitu menggunakan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian dipakai menjadi kata penghubung intrakalimat dan antar kalimat. Sedangkan kata akhirnya dipakai untuk mengakhiri dan meringkas informasi dalam paragraf. Contoh dari kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Si kura-kura bersiaga dan mengambil ancang-ancang di tempat tinggi. Ia lalu menggelindingkan tubuhnya. Ketika hampir tiba di dekat tubuh si rusa, ia pun menaikkan tubuhnya hingga tubuhnya melayang. Di sini ada kata hubung lalu ya. Kalimat yang kedua di sini menggunakan kata hubung. Ternyata di balik semak tersebut muncullah ular piton. Katak pun kaget dan berusaha menjauhi ular piton. Kemudian ia berusaha kembali ke danau lagi. Nah, di sini menggunakan kata hubung kemudian. Kalimat ketiga, paruhnya yang panjang tidak dapat digunakan untuk memakan sup di mangkuk yang kecil. Akhirnya, bangau hanya dapat menatap sup tersebut sambil menahan rasa lapar. Di sini menggunakan kata hubung akhirnya. Nah, dari video ini kalian telah mempelajari unsur kebahasaan yang ada di dalam teks fabel, yaitu kata kerja, kata sandang, kata keterangan waktu dan tepat, dan yang terakhir kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.